Biasanya aku selalu membawa roti isi untuk makan siang di kantor setiap hari, hanya untuk memuaskan Andi. Selama 3 tahun hidup bersama Andi, dia selalu memberitahu bagaimana cara aku harus berpakaian, kemana membeli bensin dan bahan-bahan makanan, dan dia selalu memerintah dalam setiap aspek keberadaanku dengan tujuan menghemat uang. Desakan Andi untuk membawa roti isi sebagai bekal makan siang sangat berkaitan dengan perpisahan kami. Aku bekerja sebagai pengawas tim di sebuah perusahaan asuransi besar. Dan membawa bekal makan siang, itu membuatku seperti seorang pegawai rendahan. Rekan-rekanku mengira bahwa aku ini seorang yang kikir, dan mereka sering menertawakanku secara diam-diam. Tapi Andi mengingatkanku bahwa dia juga membawa bekal makan siang waktu kuliah. Saat ini ia masih seorang mahasiswa teknik, dan mampu bergaul dengan baik walaupun hanya mempunyai 2 buah baju yang dicuci setiap malam secara bergantian. Anggaran kami sangat dibatasi, dan itu tidak nyaman. Hal tersebut membuatku menghapuskan segala kesenangan yang kumiliki, bahkan rekreasi yang paling sederhana sekalipun. Dan sikapnya yang acuh tak acuh atas penghinaan yang kuterima itu sungguh kejam. Penghasilan Andi dari tempat kerjanya di pom bensin dan supermarket digunakan untuk biaya makan kami, uang kuliahnya, dan pengeluaran tak terduga dari perguruan tinggi. Dan dia menggunakan gajiku untuk membiayai perbaikan rumah tua kami yang sangat besar. Dan apabila aku bertanya kepadanya, dia akan marah. Sejak awal pernikahan kami, Andi mengambil alih keuangan kami, dan aku terlalu lemah untuk berdebat. Dia membelikanku baju dan sepatu dari toko-toko diskon yang sudah jadul, dan lebih sering aku tidak ikut. Dia membelikan produk kecantikan dari merek yang tidak terkenal, dan seringkali aku tidak menyukainya. Andi dan aku juga sedang dalam proses memperbarui rumah kami yang seperti gudang, tanpa bantuan profesional. Selama ini kami hidup dalam kekacauan, sandung papan atau kawat lah, ada potongan plester yang berjatuhan lah, dan yang lainnya. Aku tidak pernah merasa punya sebuah rumah. Dan sepertinya tidak ada hal lain dalam hidupku kecuali kerja, dan kerja. Tanpa kegembiraan dan kesenangan, atau kebebasan. Aku adalah anak tertua dari 6 bersaudara. Satu-satunya perempuan, dan orang tuaku sangat miskin. Mamaku sangat berambisi kepadaku dan memaksakan diri supaya aku dapat masuk ke perguruan tinggi. Gajinya sebagai kasir di sebuah toko saja sudah sangat pas-pasan untuk kebutuhan rumah. Tapi dia selalu menyisihkan 10% tiap minggunya untuk membiayai pendidikanku. Papaku, ia sering mabuk dan memukuli mama untuk meminta dana pendidikan tersebut. Tapi mama tidak pernah membiarkan papa menggunakannya. Waktu aku umur 10, aku mulai mencuci piring dan membersihkan rumah tetangga. Dan setiap uang yang kuperoleh juga masuk ke dana pendidikan tersebut. Selama aku di SMA, aku belajar dengan keras dan juga bekerja. Sehingga aku tidak punya waktu untuk bergaul atau berpacaran. Setiap hari Jumat, Mama dan aku pergi ke bank dan menabung. Kemudian akhirnya aku masuk ke perguruan tinggi. Pada tahun kedua aku menjadi seorang mahasiswa, aku masih seorang pelajar yang bekerja dan tinggal di luar kampus. Dan aku kehilangan kegembiraan di kampus, dan ya pada saat itulah aku bertemu Andi. Sebulan setelah pertemuan kami, Andi melamar aku. Aku menolaknya, tapi dia tidak sedikit pun menyerah. 1-2 kali dalam seminggu dia menelpon aku. Pesannya selalu sama, bahwa akulah satu-satunya istri yang diinginkannya. Karena dia terus-menerus menyatakan cintanya kepadaku, aku mulai mengharapkan dia. Aku membayangkan perjalanan bulan madu yang menyenangkan, sangat mempesona, dan ya akhirnya aku bersedia dilamar. Ternyata hal itu tidak terjadi. Andi meyakinkan aku bahwa tidak mungkin mengambil liburan pendek atau menggunakan uang tabungannya untuk liburan. Bahkan dengan segera dia menuntut aku untuk bekerja. Waktu aku memikirkan apakah aku bisa bersantai pada waktu luangku, ternyata Andi sudah mengatur sebuah interview pekerjaan untukku.
Seminggu setelah pernikahan kami, aku mendapat pekerjaan dan mulai menerima gaji mingguanku. Andi sangat bersemangat, hingga ia juga memutuskan untuk kembali kuliah. Andi selalu bekerja sepanjang waktu, dan sekarang dia mulai mengatur jadwal kuliahnya. Satu-satunya kesenangan kami adalah seks. Dan ada kalanya, Andi begitu memanjakan aku untuk hal itu. Dia selalu memeriksa persediaan pil KB-ku karena khawatir bila aku hamil. Bagiku, rasa kurang percayanya padaku tampak seperti kurang cintanya Andi kepadaku. Satu hal lagi yang segera aku ketahui tentang Andi adalah dia tidak merayakan perayaan-perayaan istimewa seperti Natal, ulang tahun, anniversary, dan lainnya. Waktu aku berulang tahun yang ke-21, itu sekitar 3 bulan setelah pernikahan kami, tapi Andi lupa hari ulang tahunku. Bahkan teman kantorku, Gary, dia saja ingat ulang tahunku. Sehari setelah aku dan Gary makan siang di kantor, aku menemukan setangkai bunga anggrek dan secari kertas manis di atas mejaku. Setelah itu, Gary dan aku hampir selalu makan siang bersama pada hari kerja. Gary adalah orang yang enak diajak ngobrol dan juga pendengar yang baik. Ketika aku bercerita pada Gary tentang kepelitan Andi, dia berpendapat bahwa seorang istri, mau dia bekerja atau tidak, punya hak atas uang pribadi. Dia berkata, aku sebaiknya membuat rencana kehidupan lain, dan dia akan membantu semampunya. Pada suatu Sabtu, aku bertemu dia di jalan, dan dia mengajakku berenang di gedung apartemennya. Dan secara kebetulan, ada tempat kosong disewakan, dan aku hampir setuju untuk menyewanya. Tapi ketika aku sampai rumah, Andi sedang berjongkok memasang lantai keramik. Dan aku bilang kepadanya dengan sangat tenang bahwa aku akan meninggalkan dia, dan aku juga menceritakan tentang Gary. Tapi aku sungguh heran karena Andi tidak berteriak ataupun marah. Tapi suaranya terdengar sangat terluka. Aku hampir tidak mempercayainya. Kami ngobrol sepanjang malam dan akhirnya kami berkompromi. Keesokan harinya, Andi membantuku pindah, tapi dia yang memilih apartemen. Sangat dekat dengan rumah kami dan cukup jauh dengan Gary. Selama 6 minggu terakhir sejak aku pindah, aku benar-benar bingung. Pertama kali aku mengambil gajiku sendiri, aku membeli 4 baju baru hari itu. Tapi kemudian aku teringat bahwa saat pembayaran cicilan rumah sudah tiba. Jadi aku kembalikan 2 baju saat itu juga. Lalu aku kirimkan uangnya kepada Andi. Dia datang dan berterima kasih. Tapi saat aku mengajaknya makan malam di restoran hari itu, dia kembali menjadi Andi yang pelit. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin makan sandwich. Aku masih bertemu dengan Gary, ya meskipun tidak sering. Saat ini aku menikmati kegembiraan dan kebebasan hidup melajang. Aku jatuh cinta pada Gina sejak pertama kali melihatnya. Gina tidak memiliki rasa penghargaan baik terhadap uang maupun orang. Dia tuh terlalu polos. Dia sangat bisa ditipu oleh siapapun. Dia butuh seseorang seperti aku untuk melindunginya dan merawatnya. Ketika dia pindah 6 bulan yang lalu, aku hampir yakin bahwa aku akan berhasil mengubah niatnya kalau saja aku tahu hal yang tepat untuk dikatakan. Gina orang yang mudah diperintah untuk bertindak melawan prinsip dan minatnya sendiri. Melihatnya dipengaruhi oleh Gary membuatku gila. Dengan mendengar kata-kata bijak Gary saja, Gina bisa percaya. Aku tahu gimana pria seperti Gary itu bertingkah. Sebenarnya, dia tidak benar-benar memedulikan kesejahteraan Gina. Sampai 6 bulan lalu, kukira semua berjalan dengan lancar antara aku dan Gina.
Gina mendorongku untuk kembali kuliah, dan aku mendorongnya supaya mendapatkan pekerjaan. Aku merasa bangga dan tertarik pada karir Gina. Aku menganggap mengelola gajinya penting dalam membangun program keuangan masa depan kami. Pada beberapa kesempatan, memang aku terlalu bodoh atau terlalu sibuk untuk memperhatikannya ketika dia sedikit mengeluh. Tapi aku melihat bersama-sama kami menciptakan sesuatu yang berharga. Segala sesuatu yang kurencanakan adalah untuk Gina. Aku pikir dia memahami bahwa satu-satunya keinginanku adalah memberikan rasa aman untuknya. Gina hanya perlu sedikit bersabar. Secara finansial, orang tuaku seharusnya sudah mapan. Mereka hanya punya 3 anak, dan aku adalah anak sulung. Hanya saja, mamaku terlalu boros. Papaku bekerja dengan menjual dan memasang AC. Gajinya bagus. Dan mereka bahkan kadang berjanji akan mengirimkan aku untuk kuliah. Tapi, sikap boros ibu dan perilaku belanjanya membuat ayah bangkrut. Pada suatu malam, ayah meninggalkan ibu dan tentu saja anak-anaknya. Saat itu, aku berumur 9 tahun. Sampai aku bertemu Gina. Tak seorang pun memperhatikan aku. Dulu dia mencintaiku. Namun sekarang, kukira dia telah berubah. Aku nggak tahu kenapa. Aku akan selalu mencintai Gina. Tapi, aku nggak tahu bagaimana mengatakan ini kepadanya. Dia sangat berarti bagiku, melebihi apapun.